Untuk segala cinta dan kasih di dalam kedaulatan mulia, Kau mengizinkan kami dapat beribadah pada hari ini tempat ini. Semuanya tentu karena cinta-Mu Bapa. Oleh karena itu kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memurnikan kami dan melayakkan kami untuk dapat menerima firman yang kudus yang daripada-Mu. Kami tahu bahwa sekarang ini dan pada masa itu kami adalah orang-orang berdosa. Oleh karena itu hanya cinta-Mu lah yang menguduskan dan menyucikan kami, agar firman dan hikmat yang kami pelajari daripada Engkau tetap berdiam dan kekal di dalam Engkau. Kasihanlah kami Bapa, sebab melihat bagi dan bagi Putra Yesus Kristus dan Roh yang kudus sekarang dan selalu sampai semuanya segala masa. Amin. Ayo silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya enggak proper. Yang lebih bagus. Topik yang luar biasa, yaitu keselamatan hanya ada di dalam dosa adalah maut. Maka kalau kita melihat dari zaman Adam sampai sekarang, tidak ada orang yang selamat dari upah dosa itu yang adalah maut. Semua orang mati? Orang kaya mati? Orang kuat mati? Orang pintar mati? Albert Einstein aja mati. Semua orang mati bukan? Maka itu yang disebut dengan ketidakselamatan itu. Agamanya apapun, katakanlah sebelum Kristen, bukankah orang-orang Yahudi mati? Bukankah yang dari Arab juga mati? Dewa-dewa Tionghoa bukankah mereka mati? Dewa Roma bukankah mereka mati? Dewa Yunani juga demikian. Apalagi dewa Mesir, semua mati kan? Jadi mengapa keselamatan hanya ada di dalam Yesus? Karena hanya Dialah yang tidak mati. Dia memang mati, pernah mati, tapi dia tidak ditawan oleh kematian itu, sehingga artinya dia menang atas kematian itu. Sehingga Petrus mengatakan tidak ada keselamatan selain daripada di dalam Dia, karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang telah masuk ke dalam kematian itu, merusak kerajaannya, memporak-porandakan kerajaan maut itu, lalu bangkit sebagai pemenang. Maka karena ketiadaan satu orang pun yang seperti Kristus sejak dunia ini dijadikan, maka dengan demikian tidak ada keselamatan selain di dalam Dia yang demikian itu. Inilah mengapa kabar kebangkitan Kristus adalah kabar yang paling bersukacita di dalam seluruh tema pemberitaan Injil Mesias. Makanya ayat Alkitab berkata, jikalau Ia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Karena kebangkitannya Kristus itu merujuk kepada makna yang lebih dalam, bahwa Ia bangkit, yang artinya kuasa dosa yang adalah kematian itu tidak berkuasa atas Kristus. Maka jikalau semua orang yang pada akhirnya akan mati, dan jikalau Ia ingin memperoleh hidup, bukankah seharusnya Ia mempercayakan nyawanya kepada Kristus yang telah hidup kembali dari kematian itu? Jadi banyak agama yang berusaha menjadi jalan, tapi mereka pun mengawang-awang di dalam kebodohannya. Mereka bodoh sekali karena mereka berpikir, aku bisa menjangkau surga, aku bisa datang kepada hidup. Tapi yang mereka yakini sama sekali bukanlah pribadi yang hidup. Tetapi setiap orang yang mengaku dan percaya kepada Kristus adalah Tuhan mereka, mereka tidak hanya percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Allah, tapi kita percaya bahwa Yesus Kristus selain bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah, tapi Ia adalah satu-satunya pribadi yang datang sebagai manusia, yang mengalahkan kematian itu dalam keadaannya yang manusia itu. Mengapa firman Allah harus menjadi manusia? Karena manusialah yang pertama sekali mengundang kematian itu. Dan semua manusia kalah kepada kematian.
Maka firman Allah itu harus menjadi manusia, agar dalam keadaannya yang manusia itu ada manusia yang menaklukkan kematian itu. Maka oleh karena keberdosaan Adam kita semua mati, tapi oleh karena kebenaran dan kemenangan Kristus kita dimenangkan di dalam Dia. Maka Kristus dikatakan sebagai Adam yang kedua. Ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang berusaha mencari jalan tanpa mau mengakui bahwa Kristuslah jalan itu. Dia jalan itu dan Dia sekaligus adalah tujuan itu. Makanya dalam Yohanes 14:6, Sang Kristus bersabda, "Akulah jalan." Salah. Bukan jalan kebenaran, jalan dan kebenaran. Dan jalan kebenaran dan jalan dan kebenaran itu berbeda. Kalau jalan kebenaran itu salah. Dia adalah jalan dan kebenaran. Dan Dia adalah jalan itu, Dia sendiri yang benar itu, Dia sendiri hidup itu. Jadi jikalau kamu mau datang kepada Dia, maka kamu akan memperoleh ketiga hal ini. Kamu akan memperoleh hidup karena kamu di dalam kebenarannya Dia, dan kamu di dalam jalan dari Dia. Kebangkitan Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang bangkit di semesta ini, di sepanjang sejarah pewartaan dan kehidupan manusia, adalah satu-satunya bukti, satu-satunya argumen yang paling valid diperhadapkan kepada orang dari kaum manapun, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Dia. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat Petrus begitu berani berbicara di hadapan Mahkamah Agung orang Yahudi. Ia berkata kepada Mahkamah Agama Yahudi, "Kamu menjalankan keagamaanmu, tapi bukankah engkau berakhir ke dalam tanah? Tapi inilah Yesus Kristus yang kuberitakan, yang memang juga datang dari tengah-tengah kamu. Dia telah mati, tapi hari ini, wahai orang Yahudi, engkau tak menemui jasadnya di kuburannya." Yang artinya Dia telah menang dari apa yang kamu sendiri tidak dapat menang. Lemas karena takut mati. Takut mati kan? Aduh Elia, saya belum menikah. Jangan takut mati. Rasul Paulus menasihati Timotius, ia berkata, seorang prajurit yang baik adalah prajurit yang tidak memusingkan soal penghidupannya agar ia berguna bagi komandannya. Maka kamu pun, kalau kamu sudah lulus sekolah dari sini, kemanapun kamu dibawa Tuhan untuk menjadi alat, mau di perkotaan, mau di desa, kemanapun, agungkanlah Kristus dengan memperkatakan, tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Tapi ketika orang-orang mempertanyakan, ketika orang-orang meminta dari engkau pertanggungjawaban, mengapa saya harus percaya kepada Kristusmu itu, maka jawablah sebagaimana yang telah saya beritahu tadi, agar mereka sadar bahwa mereka pada hakikatnya tidak terlahir untuk mati dan berakhir ke tanah, tapi pada hakikatnya mereka ada dilahirkan untuk hidup yang kekal yang menjadi bagian dari rencana Allah. Tapi dosa-dosa mereka membuat mereka harus mati. Maka agar mereka tidak di dalam kuasa kematian yang kekal itu, maka mereka harus dituntun kepada Kristus yang telah membuktikan dirinya ia menang terhadap kuasa maut itu. Itu yang harus kamu beritakan. Gunakan TikTokmu menginjili. Jangan kamu gunakan TikTokmu velocity. Oh iya, velocity cepat, kapalnya cepat. Tapi ketika ditanya, coba jelaskan Tritunggal. Hah? Pluralisme agama itu banyak, tapi supremasinya Mesias itu mutlak. Kenapa? Karena tak ada yang seperti Dia. Minta kepada semua filsuf, minta kepada semua orang berhikmat di dunia ini, di zaman sekarang, di abad pertengahan, di abad mula-mula, di abad sebelum Kristus. Minta pertanggungjawaban kepada mereka.
Adakah pribadi yang seperti Yesus Kristus, yang bahkan lahir sampai matinya sudah dinubuatkan para nabi? 1500 tahun Musa mengatakan, ia akan datang seperti aku. 1000 tahun sebelum dia lahir, Allah berjanji kepada Adam, aku akan memberikan anak laki-laki keturunan perempuan, yang akan menginjak kepala ular, dan ular ini akan menginjak kepala ular, dan ular ini akan Yesus itu dia pengen apa sebenarnya? Pengen bahagia dan pengen yaitu Yesus. Inilah satu-satunya alasan mengapa orang harus percaya kepada makanya tidak ada keselamatan di luar daripada Dia. Ini selaras dengan sabda Tuhan kita yang mulia itu. Ia berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa, saudara. Apa yang bisa kamu berbuat di luar Dia? Mungkin kau kaya, kau punya banyak duit, kau punya cewek cantik, wah semua punya banyak duit, kau punya cewek cantik, wah semua kau punya. Tapi pada akhirnya kamu mati. Apakah itu bisa menolongmu? Tidak. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus adalah hal yang mutlak di tengah-tengah pluralisme. Agama. Pertanyakanlah kepada setiap orang yang menggugat imanmu. Pertanyakanlah kepada setiap orang yang menghina-hina gugat imanmu. Pertanyakanlah kepada setiap orang yang menghina-hina imanmu. Pertanyakanlah kepada mereka, mampu imanmu? Pertanyakanlah kepada mereka, mampu cengeng ketika penganiayaan datang kepada mereka? Mereka murtad dari Allah karena mereka berkata, aku harusnya ikut Yesus, maka aku harusnya enak-enak. Tapi ketika mereka dianiaya oleh karena nama Yesus, mereka meninggalkan Yesus. Betapa malangnya orang seperti itu. Dan sekarang telah terjadi. Belum dianiaya hanya karena masalah uang, Yesus ditinggalkan. Masalah bisnis tidak lancar, Yesus dijual. Apalagi ketika penganiayaan itu datang, apakah yang akan kamu katakan? Sedangkan ketika penganiayaan itu belum datang, kamu sudah menjual dia dengan mudahnya. Apalagi ketika penganiayaan itu datang. Maka anak-anak muda, persiapkanlah diri untuk menghadapi peperangan itu, di mana imanmu menjadi teguh, imanmu menjadi kuat. Agar apa? Agar kamu mengerti bahwa hidupku di dalam Kristus adalah pertandingan melawan dunia, bahkan diriku sendiri. Inilah yang menjadi keselamatan, inilah yang menjadi kemurnian, inilah yang menjadi kemenangan dalam iman Kristen. Karena tanpa hal-hal yang seperti itu, kita tidak bisa disebut orang beriman. Simple melihat bagaimana cara hidup yang benar. Lihat cara hidup rasul-rasulnya Yesus. Rasul sejauh miskin di hadapan Allah, harus menjadi miskin. Miskin di hadapan Allah bukan berarti kamu gak boleh punya duit. Miskin di hadapan Allah artinya aku who you are di hadapan Allah. Serahkan hidupmu, serahkan hatimu agar kamu diperkenankan oleh Allah. Melalui apa?
akui dosamu. Akui siapa kamu di hadapan Allah. Tuhan, kalau orang datang ke hadapan Allah dengan berkata, Tuhan, aku kan udah baik, Tuhan, aku kan udah seperti ini, aku kan udah melakukan yang baik buat Tuhan, tapi kenapa hidupku terasa susah? Kalau kamu berani menuntut seperti itu, maka tuntut jugalah Allah atas dosa-dosamu. Tuhan, saya udah baik, tapi kenapa saya begini? Kamu berani menuntut Allah seperti itu, tapi kenapa kamu tidak berani menuntut keadilan Allah atas dosa-dosamu? Jadi kamu hidup saat ini, saya hidup saat ini, masih di dalam kasih-Nya, kesabaran-Nya. Jadi jangan ada yang begini. Saya hidup karena saya hebat, saya hidup karena saya keren, saya hidup karena saya pelayanan kesana kemari. Tidak akan ada orang yang mampu melayani Allah kalau Allah tidak memampukan. Jadi jangan ada orang pelayan yang membanggakan diri. Kalau ada pelayan Tuhan mengaku jadi nabi, kita sudah selesai. Lalu dia nabi dari mana? Bukankah kebohongan dari abad ke-7 juga dicipta oleh orang yang mengaku nabi? Tapi yang buahnya adalah penyesatan. Maka bagaimana caranya agar kita bisa mengerti siapa kita di hadapan Allah? Jadilah rendah hati. Akui siapa kamu di hadapan Allah. Meskipun kamu masih muda, saya juga masih muda, kita harus mengakui siapa kita di hadapan Allah. Akui bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Bukan pura-pura mengakui, tapi benar-benar merenungkan dan merefleksikan dalam hatinya dengan pengakuan yang tulus di hadapan Allah. Kalau kamu mengakui kamu lemah, kamu mengakui kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia, kesitulah Tuhan pergi. Sebab ada tertulis, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi kalau kamu udah, Tuhan, saya kan udah begini Tuhan, saya kan udah menyanyi begini. Waduh, Tuhan akan bilang dari atas, apa yang udah kau lakukan? Setimpal gak dengan 2 kali napasmu hari ini? Jadi kalau ada pelayan-pelayan Tuhan menuntut Tuhan, saya kan udah baik, saya kan udah begini. Makanya John Calvin pernah berkata, tanpa pengenalan akan diri sendiri, kamu tidak bisa mengenali siapa Allah. Kenali dulu kamu. Kenali Allah. Bagaimana imanmu, itu akan terlihat dari isi doamu kepada Allah. Seperti apa hatimu, itu akan terlihat dari bagaimana caramu berdoa. Jadi ujilah dirimu, lihat apa yang kamu minta, lihat apa yang kamu harapkan, lihat apa yang kamu rindukan, lihat yang apa kamu cita-citakan kepada Tuhan dalam doa. Doa itu gak ada yang buruk, semua baik, semua bisa kamu minta kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen sukses, saya pengen begini, boleh. Tapi sejauh mana kamu mengenali Allah, itu akan terlihat dari isi doa. Apakah kamu dan saya benar-benar merenungkan dan memahami bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan itu? Kalau kita benar-benar mengerti bahwa hanya Dia jalan keselamatan itu, maka doa kita akan ditutupi oleh rasa syukur yang melimpah ruah kepada Allah, karena kita masih diperkenankan untuk menikmati keselamatan itu sekalipun hidup kita menderita secara daging. Makanya lihat Rasul Paulus ketika dia menulis surat jemaat kepada di Filipi, dia di penjara. Tapi Rasul Paulus berkata apa? Aku bersuka cita setiap kali mengingat kamu. Padahal dia lagi di penjara, dia lagi disiksa, dia lagi dikurung di jeruji besi. Tapi dia berkata, aku bersyukur. Mengapa dia punya hati seperti itu? Karena dia merenungkan bahwa aku telah diselamatkan, aku telah dilayakkan di dalam kasih karunia Kristus yang satu-satunya yang paling berharga itu. Sehingga apapun yang diperlakukan dunia kepadaku itu tidak menghambat rasa syukur.
Karena fakta bahwa Kristus telah menang dan fakta bahwa aku sedang melayani Dia yang menang ini, itu adalah kebanggaan bagiku. Jadi sekalipun engkau memotong-motong tubuhku lalu membinasakanku, maka Kristusku sendiri berkata, berbahagialah engkau yang dianiaya, dalam Matius 5. Jadi jikalau Kristus sendiri berkata berbahagialah engkau, apakah pentingnya pembunuhanmu itu? Apakah pentingnya penganiayaanmu itu? Jangan suap-suap buku. Tidak hangat, tidak tidur. Kalau tidak melayani Tuhan, lebih baik jangan. Tapi kalau melayani Tuhan, teruskan. Jangan takut kamu tidak makan melayani. Tidak ada orang tidak makan melayani Tuhan. Ya, orang yang Tuhan panggil adalah orang yang Dia percayakan. Jadi kalau Tuhan panggil kamu, artinya kamu dipercaya Tuhan. Maka kalau Tuhan percaya sama kamu, mengapa kamu tidak percaya pada dirimu? Oh, aku udah siap. Aku kan tidak pintar begini. Musa itu gagal memimpin 2 juta umat Tuhan. Paulus itu pembunuh. Ia menulis banyak surat kepada jemaat. Petrus hanya nelayan, tapi dia menjala manusia. Orang-orang lemah itulah yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Jadi tidak ada kata aku tidak siap, hanya ada kamu tidak mau dipersiapkan. Tidak ada yang siap, hanya saja kamu mau tidak dipersiapkan. Musa dipersiapkan di padang gurun, diuji bangsa itu. Paulus sebelum melayani dipersiapkan, bukan? Petrus juga dipersiapkan. Paulus oleh Ananias. Petrus juga dipersiapkan. Semua murid-murid dipersiapkan oleh Kristus sendiri sebelum mereka menjadi martir di jalannya Tuhan. Jadi renungkanlah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Karena faktanya bahwa di sepanjang sejarah semesta ini berdiri, hanya Yesuslah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian itu melalui kebangkitannya. Ia mati karena Ia sendiri pernah berkata sebelum Ia mati, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan karena Ia sendiri bukanlah seorang pendusta, maka Ia membuktikan ucapannya bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup dengan mati, agar dengan mati Dia bisa bangkit dan hidup kembali. Kalau ada orang menggugat imanmu, kenapa keselamatan hanya di dalam Yesus? Pertanyakanlah kembali kepada mereka. Adakah yang seperti Yesus yang tidak takluk kepada kematian? Sehebat apapun nabimu, sehebat apapun rasulmu, sehebat apapun raja dan dewa-dewamu, semua telah mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi berbeda dengan pribadi yang bernama Yesus dari Nazaret. Ia telah menang, Ia telah berkuasa, Ia telah naik ke surga. Sebab Ia sendiri berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia. Kamu dari bawah, kata Yesus. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Kalau Dia bukan dari dunia ini, maka Ia membuktikan Dia tidak seperti dunia ini yang kalah kepada kematian. Hanya Dia yang menang dari kematian. Itulah mengapa keselamatan hanya ada di dalam. Kalau kita sudah mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, maka sebagaimana yang saya perkatakan tadi, persiapkanlah dirimu di jalan Tuhan untuk berjuang bagi nama-Nya, agar ketika engkau mati, engkau duduk bersama mereka yang telah diperkenankan sejak permulaan zaman untuk mewartakan Kristus itu. Jadilah bagian dari orang-orang kudus Allah yang memang dipanggil untuk melayani Allah, agar kita semua bertemu dalam kerajaan-Nya ketika Ia datang sebagai raja. Maka kemuliaan hanya kepada siapa? Yesus. Kepada siapa? Yesus.
Hanya Yesus kah? Siapa? Apakah hanya Yesus Kristus? Hah? Kalau hanya kepada Yesus, maka kemuliaan tidak bagi Bapa dan Roh-Nya. Jadi kemuliaan bagi siapa? Bagi siapa? Bagi Bapa, bagi Putra, dan bagi Roh. Bapa mengutus anaknya untuk karya keselamatan, maka anak mengutus Roh untuk meneguhkan kita. Maka kemudian akan dikembalikan kepada keadaan yang semula. Saya bisa berbicara di sini seperti ini, itu bukan karena kuasa saya, karena saya orang berdosa, tapi karena ada Roh Allah yang memampukan kita memperkatakan setiap yang kudus yang daripada. Makanya tadi sebelum saya berkhotbah, saya meminta kepada Tuhan di dalam doa, perkenankanlah kami untuk dikuduskan, agar kami layak memperkatakan sesuatu yang kudus kepada Engkau. Karena kalau saya nih, mulut saya ini najis, kotor, lihat orang keciklik dikit, waduh, bisa yang lain-lain kan? Maka sebelum kamu memperkatakan hal-hal yang mulia, mintalah kepada Tuhan agar Ia menguduskan kita, agar kita dilayakkan, diperkenankan mewartakan tentang Dia yang kudus. Sama seperti Yesaya, ketika dalam penglihatannya, malaikat memasukkan bara api ke dalam mulutnya, yang dengan itu dia dikuduskan. Maka ia bernubuat tentang hal-hal yang memang digenapi oleh Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kepada kami Engkau memberikan hikmat yang baru, bahwa keselamatan itu hanya ada pada Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami agar kami selalu diam di dalam Dia. Ajarilah kami dan mampukanlah kami untuk mengasihi Engkau. Ajari dan mampukanlah kami untuk hidup menurut perkenanan. Karena itulah cita-cita kami. Bapa, kuatkan dan mampukanlah kami anak-anak muda ini untuk punya hati yang teguh untuk melayani Engkau. Karena pelayanan kami kepada Engkau adalah suatu yang berbahagia jikalau kami lakukan. Teguhkan dan kuatkan kami untuk menghadapi dunia ini dan menghadapi hawa nafsu kami sendiri, agar kami tidak binasa di dalamnya. Maka kami hanya berseru kepadamu, tolonglah kami orang berdosa ini, karena kami tidak mampu melakukan apa yang baik selain daripada kasih karunia-Mu saja. Bapa, sebagaimana Engkau tidak menolak anak yang hilang, maka kiranya janganlah Engkau menolak kami yang terhilang ini. Bapa, sebagaimana juga Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus tidak menolak perempuan pesundal yang datang kepadamu, maka kami yang lebih berdosa dari perempuan ini, janganlah tolak kami jikalau kami datang kembali ke hadapan-Mu. Jikalau Engkau tidak mengusir pemungucukan, bahkan Engkau mendatanginya, maka datangilah juga kami dan jadikanlah kami sebagai murid-Mu yang mulia. Bapa, sebagaimana Engkau juga mendatangi Saulus dan membutakannya dan mengubahkannya menjadi Paulus, maka jadikanlah kami juga menjadi Paulus, agar kami hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan perkenankan kami menjadi pelayan bagi-Mu, sama seperti Engkau mengizinkan Paulus untuk pelayanan. Agar kami dapat berseru sebagaimana penjahat di sebelahmu telah berseru. Ingatlah akan kami ya Kristus, ketika Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Engkau menjadi timbangan di antara dua penjahat itu. Yang satu telah meninggikan dirinya dengan tidak mengakui Engkau, tapi yang satunya lagi Engkau janjikan Firdaus-Mu yang mulia, karena ia telah merendahkan dirinya dengan mengakui-Mu sebagai Raja. Maka hari ini kami pun mengakui-Mu adalah Raja kami. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar kiranya kami diselamatkan oleh karena rahmat-Mu. Meteraikanlah kami sebagai milik-Mu Kristus, karena kemuliaan bagi-Mu dan bagi Bapa-Mu yang mulia dan bagi Roh-Mu yang kudus sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Setelah ini apa ya? Tanya jawab ya? Oh, oke. Ini saya tetap di sini. Oh, enggak perlu. Saya masih muda, malu saya. Oke. Baik, luar biasa. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk pembicaraan luar biasa pada malam hari ini. Baik, terima kasih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang kita telah ketahui, hari ini pemaparan materi mengenai keselamatan hanya di dalam Yesus. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Waktunya 20 menit untuk yang ada di ruangan ini dan 10 menit waktu yang diberikan untuk yang ada di ruang Zoom. Nah, berbicara tentang keselamatan, pasti Bapak Ibu Saudara sudah mendengar pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita. Boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mengenai keselamatan. Yang tidak dimengerti bukan yang sudah dimengerti. Sudah? Siap. Kalau ada yang mau bertanya boleh kita, supaya waktu kita tidak termakan lebih lama lagi, boleh mengangkat tangannya. Ada? Baik, dari belakang ada Bang Frankie. Silakan. Shalom. Ya, shalom. Perkenalkan nama saya Frankie. Saya mau bertanya kepada Kak Elia. Tadi kakak katakan bahwa manusia mengalami namanya kematian dan manusia takut pada kematian, namun hanya Yesus yang tidak takut pada kematian. Bagaimana dengan orang yang bunuh diri dengan bom, orang tetangga sebelah? Itu kan mereka tidak takut dengan kematian. Nah, hal apa yang meyakinkan sedangkan mereka itu sudah diberikan pandangan bahwa mereka akan menerima suatu keselamatan ketika mereka melakukan demikian. Lalu kita sebagai orang percaya, hal apa yang meyakinkan mereka agar mereka tidak melakukan demikian? Apakah hanya kita memberikan penjelasan keselamatan hanya di dalam Yesus, sehingga keselamatan mereka itu benar-benar pasti dan setelah tujuan hidup mereka itu benar pasti, setelah kematian mereka itu pasti. Bagaimana hal apa yang meyakinkan mereka? Oh ya, Terima kasih. itu pertanyaan bagus loh itu. Ya. Karena banyak orang blunder memahaminya. Oh, umat lain juga berani martir. Karena mereka dijanjikan seperti itu bidadari. Jadi mereka pengen untuk mendapatkan itu. Tapi simpelnya begini. Perbedaannya begini. Mereka akan mendapatkan surga dengan martir melalui menyakiti orang lain. Martirnya Kristen tidak menyakiti orang lain. Mereka berkata, kamu akan masuk surga kalau kamu membunuh orang lain yang adalah dosa. Sedangkan kekristenan, kamu martir bukan dengan membunuh orang lain, tapi karena memberitakan Injil Tuhan. Maka sebenarnya secara rasional, mungkinkah engkau diupahi surga untuk dosamu? Tanyakan begitu sama mereka. Jadi nggak perlu menjelaskan seperti yang tadi. Kamu tanyakan aja kepada mereka. Kamu tanyakan kepada mereka, mungkinkah dengan membunuh ciptaan Tuhanmu? Hanya kita berbeda agama saja. Mungkinkah dengan membunuh saya kamu bisa masuk surga? Bukankah itu yang disemangati oleh Paulus sebelum dia Saul sebelum jadi Paulus? Dia kan membunuh semua orang Kristen kan? Dengan bangganya dia membunuh. Tapi Kristus membutakan matanya lalu berkata, mengapa engkau menghina aku? Tuhan Yesus sedang menyadarkan Paulus. Dia mau berkata, bukan begini caranya untuk mencapai surga. Mencapai surga itu bukan dengan berbuat dosa. Bagaimana logikanya kamu membunuh aku lalu kamu bisa masuk surga? Bagaimana caranya dengan menyakiti sesama ciptaan Allahmu kamu bisa mencapai surga? Kristus ketika dibunuh dia tidak melawan. Bukan dia yang membuat dirinya dibunuh. Jadi orang yang bunuh diri kemudian dengan pedenya masuk surga itu di dalam tipuan iblis. Karena kita semua orang berhikmat, pikirkanlah dalam hati nurani. Mungkinkah dengan membuat dosa, dengan membunuh, kamu bisa masuk surga? Tidak mungkin kan? Tapi kenapa ada orang yakinnya seperti itu? Iblis menguasai hati. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala
Karena dari segala terpancar kehidupan. Dalam Matius 7 Tuhan Yesus juga berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mana ada buah yang benar, itu suka membunuh, suka menganiaya, itu bukan buah yang benar. Kalau kamu makan anggur yang manis, bukankah engkau memuji pokok anggur itu? Kalau kamu makan apel, wah manis sekali, wah ini pohon apel ini bagus, jangan ditebang. Tapi kalau dia asam, oh kamu mati aja. Tebang aja ganti yang lain. Maka orang yang perilakunya buruk itu karena pokoknya tidak benar. Salah satunya kalau ajarannya dengan membunuh orang lain, ajarannya dengan membunuh orang lain kamu masuk surga, itu artinya Tuhan yang nggak benar. Karena pokoknya adalah Tuhannya, buahnya adalah ajaran. Tapi ajaran Yesus sungguh mulia. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah semua. Ada hukum yang mulia dari sini? Tidak ada. Dari hal ini sebenarnya kamu sadar bahwa Yesus itulah Tuhan yang benar. Yang lain seperti mereka, bunuhlah, bomlah, biar kamu masuk surga. Berarti Allahnya tidak mengasihi semua orang. Allahnya hanya mengasihi umatnya aja. Mana ada begitu? Bahkan dalam iman kita, orang masuk neraka itu bukan karena Tuhan lempar mereka ke neraka. Orang masuk neraka karena dosa-dosanya yang menyeret dia ke neraka. Bukan karena Tuhan yang buat saya ke neraka, bukan. Upah dosa adalah maut, maka maut itu adalah neraka buat dia. Jadi dosa-dosamu lah yang menyeret kamu ke neraka, bukan Tuhan yang lempar kamu ke neraka. Tapi karena kamu memilih jalan itu, maka menjadi demikian. Jadi kalau kamu berhadapan dengan orang seperti itu, mereka mati martirnya mereka dengan berbuat dosa. Martirnya Paulus tuh bukan dengan berbuat dosa kan? Apakah Paulus membunuh maka dia dibunuh lagi? Ya. Petrus ketika disalib terbalik di Roma, bahkan ketika dia dibalik dia masih menginjili. Percayalah, tangannya lagi dipaku-paku, lagi dicambuk. Percayalah kepada Yesus. Dia bukan berbuat sesuatu yang jahat, tapi dia dianiaya karena kebencian mereka kepada Yesus. Ingatlah satu hal. Mengapa iblis hanya membenci Yesus? Karena dia tahu hanya Yesus lah. Pernah nggak dia melawan, Nabi sebelah? Tahu lah kalian pura-pura nggak tahu. Pernah nggak dia melawan? Tidak, malah besti. Karena suka sekali membunuh. Tuhan Yesus berkata apa? Iblis adalah pembunuh sejak semula. Jadi kalau ada ajaran suka membunuh, dia besti dengan iblis. Dari sini kamu tahu ajaran yang benar itu kan? Ya. Tuhan Yesus ketika Petrus memotong telinga orang Roma itu, Tuhan Yesus ambil kupingnya ditempel. Siapa yang menggunakan pedang akan mati dengan pedang. Betapa mengasihinya Tuhan kita itu, bukan? Bahkan orang yang menyakiti dia, itu dia sembuhkan loh. Yang lain, bunuhlah. Enak lagi bilang bunuh itu. Karena itu dari hantu. Itu ajaran setan itu. Saya berkata begini bukan karena arogansinya kita, bukan. Bukan karena kesombongan kita, bukan. Tapi ini benar. Memang begini pengajaran itu. Untuk bisa mengerti mana hikmat yang benar, kamu harus berpacu kepada apa yang Kristus lakukan. Karena dia bukan sumber kebenaran, dialah kebenaran itu. Ya, jadi kalau dikatakan orang lain juga berani, oh ya berani. Oh iblis juga berani coba Yesus. Apalagi menipu kamu. Gampang dia menipu. Ayo bunuh, nanti masuk surga. Dapat begini, dapat yang mantap. Tuhan Yesus menerangkan begitu. Pikul salibmu, ikutlah aku. Kamu akan mendapatkan hidup yang kekal, bukan perkawinan yang bla 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 dan lain-lain. Tapi itu cara iblis untuk menarik kita. Dia menawarkan keenakan daging untuk mengikut dia, karena tahu manusia lemah di dalam
Sebab ada tertulis roh itu penurut, tapi daging itu Iblis tahu kelemahan kita. Maka dia tawarkan hal-hal yang daging untuk menggaya pengikut. Salah satunya ajaran yang kamu bilang tadi. Jadi kalau ada orang murtad ke sana, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Apakah kurang makan cabai merah atau apa? Saya kurang mengerti. Ya? Jadi tanyakanlah kepada mereka. Kalau mereka bilang, oh kami pun berani mati-mati. Tanya kepada mereka, bagaimana mati-mati? Dengan berdosa bukan? Nah pikirkan dalam hati nurani, mungkinkah engkau dengan berdosa bisa masuk ke surga yang kudus? Dengan dia. Sedangkan Yesus, dia rela dimatikan demi kasihnya. Begitu ya? Ya. Baik, terima kasih kepada pembicara kita. Bagaimana Bang Frankie? Oke, terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi pembicara kita. Bagaimana Ketua Ayat? Ada info dari belakang? Oh, mau bertanya. Baik, kalau yang pertama adalah pertanyaan dari alumni STTK Taros sekarang yang masih menjadi mahasiswa STTK Taros. Silakan Ketua. Cek satu ya. Baik. Salam Pesta Talia. Terima kasih untuk Salam, tapi maaf, saya bukan pesta. Oh, halo Kak Elia. Elia aja. Baik. Jadi jangan panggil saya. Saya tidak ada dalam pesta. Oke. Ya. Ya, terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa. Jadi ada pertanyaan yang selama ini saya merasa belum bisa terjawab. Jadi begini, ketika kita percaya Yesus, kita percaya bahwa sesuai dengan Efesus 1 ayat 13-14 bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ini akan menjamin kita untuk memperoleh keselamatan. Nah, bagaimana jika saya mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi suatu saat saya meninggalkan Yesus, Roh Kudus dalam diri saya ini apakah keluar meninggalkan saya, tetap dalam diri saya? Kalau tetap dalam diri saya, apakah saya masih bisa selamat ketika saya sudah meninggalkan iman saya? Demikian. Apakah keselamatan bisa hilang begitu ya? Minum dulu saya. Oke. Itu juga pertanyaan yang bagus ya. Ketika saya percaya, dikatakan saya memeteraikan. Tapi ingat, ini surat kepada jemaat di Efesus. Tahu ya latar belakang jemaat Efesus bagaimana? Orang-orang yang memang baik dalam hal kepercayaan. Berbeda dengan jemaat di Korintus. Ketika Paulus menyurati jemaat di Korintus, dia menegur dalam banyak hal. Jadi dalam Efesus itu, ketika kamu percaya kepada Yesus, maka kamu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang dengan demikian kamu diselamatkan. Masalahnya begini. Kalau kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, tapi kamu sendiri membuang materai itu, bisakah kamu selamat? Hah? Nih, saya buat surat di sini. Saya tempel materai, berjanji. Saya copot materai, sah nggak itu? Memang setiap orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, tapi itu materai. Selamat atau tidaknya dia tergantung dia setia nggak ditempeli oleh materai. Tapi kalau dia murtad membuang materai itu, dia nggak akan selamat. Karena keselamatan itu adalah buah dari materai itu. Jadi orang yang mengaku dia percaya, lalu dia meninggalkan Yesus sampai dia mati meninggalkan Yesus, berarti dia memutuskan untuk meninggalkan materai itu yang adalah tanda keselamatan itu. Jadi keselamatan apakah bisa hilang? Tidak bisa hilang. Tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan. Keselamatan itu seperti opiat, air di dalam botol ini. Ya. Yang adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau saya di dalam air ini, saya tetap menikmati air ini. Tapi kalau saya keluar, air tetap ada. Tapi sayalah yang meninggalkan air. Mengerti? Jadi apakah keselamatan bisa hilang? Tidak. Karena keselamatan adalah Yesus itu sendiri. Mana bisa Yesus hilang?
memang seperti yang di gua bisa hilang? Tidak bisa. Dia tetap ada pada dirinya sendiri. Maka setiap orang yang datang kepadanya akan menikmati karunia-Nya yang adalah keselamatan. Jadi orang yang diselamatkan adalah orang yang dimeteraikan Roh Kudus dan tetap setia di dalam meterai itu. Tapi kalau kamu membuang meterai itu, ya kamu cari yang lain. Maka tidak ada keselamatan. Jadi keselamatan tidak akan pernah bisa hilang. Jangan katakan keselamatan bisa hilang. Karena keselamatan itu objek, bukan subjek. Kristus sendirilah keselamatan. Pokoknya itu dia sendiri. Maka dia tidak akan pernah bisa hilang. Tetapi kitalah yang meninggalkan dia, yang dengan demikian kita kehilangan rahmat dari keselamatan itu. Itu ya? Boleh sedikit menanggapi. Boleh, silakan. Jadi begini, yang saya pertanyakan itu tentang Roh Kudusnya. Jadi kan kita percaya bahwa ketika kita mempercayai Yesus, Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya adalah di orang percaya. Selama-lamanya itu dari ayat mana? Begitu ya? Barang siapa yang menambah ditambah malapetaka. Barang siapa yang mengurangi dikurangi bagiannya dari pohon kehidupan. Karena selama ini yang kita sering dengar kan di perjanjian lama itu Roh Kudus sering keluar masuk ya di Betul. Kisah Saul. Tapi ternyata di perjanjian lama yang sering saya dengarkan dijelaskan itu bahwa Roh Kudus itu tinggal tetap dalam diri orang percaya. Nah makanya itu yang saya pertanyakan, apakah tinggal tetap ini selama-lamanya gitu? Karena kalau selama-lamanya, kalau saya mengaku Yesus, saya percaya kepada Yesus, tiba-tiba saya meninggalkan, Roh Kudusnya kemana? Apakah tetap diam di dalam? Oh tidak, dia akan meninggalkan orang itu. Jadi Roh Kudus tetap keluar ya dari orang percaya? Dia tetap di bumi ini berkarya. Tapi kalau kamu menolak dia tidak akan mau tinggal di dalam kamu. Makanya dosa yang tidak terampuni itu adalah menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus itu adalah menolak karya Roh Kudus itu, yaitu percaya kepada Yesus. Menghujat Roh Kudus itu bukan mengata-ngatai Roh Kudus, bukan. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak kesaksian Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Maka dengan demikian dia tidak memperoleh pengakuan. Jadi orang mengaku percaya, dia akan kelihatan selamat atau tidak setelah dia mati. Baptisan, oke kau otomatis selamat, kau mau murtad gimana-gimana, enggak. Dia dilihat keselamatan itu kalau dia memenuhi 3 hal. Dia di dalam ketekunan, di dalam kesetiaan, di dalam kebenaran. Kalau dia tidak setia, bagaimana mungkin dia bisa memperoleh apa yang Kristus berikan itu? Ya? Jadi tidak ada selama-lamanya. Itu ditambah. Orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang diperkenankan oleh Roh Kudus untuk mengecap karunia keselamatan. Mengerti? Makanya di surat Ibrani dikatakan, kalau orang sudah murtad, sekali lagi, padahal ia sudah pernah mengecap karunia-karunia itu, maka dia tidak akan diselamatkan. Jadi meterai yang diberikan Roh Kudus kepada kita adalah kita ditandai sebagai miliknya dia, sekaligus kita diperkenankan untuk menerima karunia-karunia dari Roh itu. Maka ketika kita mati di dalam dia, maka kita dianugerahi keselamatan yang datang daripada. Jadi kalau orang dimeteraikan oleh Roh Kudus, lalu kemudian pindah murtad lagi meninggalkan Yesus, kalau kamu tanya seperti ini kepada orang Calvin, orang teologi reform, mereka akan tanya bahwa orang itu sebenarnya tidak pernah dimeteraikan. Jadi kalau ada orang dibaptis begitu ya, lalu kemudian dia meninggalkan Yesus, berarti orang ini sebenarnya tidak pernah percaya, tidak pernah dimeteraikan. Berarti bukan orang pilih. Itu kalau orang reform yang menjawab. Beda lagi orang Armenian yang jawab. Tapi pemaparan yang saya punya itu seperti yang tadi. Dia membuang dengan kemauannya sendiri, dari keinginan. Maka dia tidak mau diam di dalam Roh Kudus itu. Bukan Roh Kudus yang gak mau diam di dalam kamu, tapi kamu yang gak mau didiam dengan menjualnya. Maka kamu tidak akan memperoleh apa yang ditawarkan oleh Roh itu di dalam kamu jika kamu setia. Makanya dikatakan setialah sampai mati.
Gitu ya. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, berikan tepuk yang luar biasa berarti hari ini kita dapat pengetahuan yang baru lagi ya, bahwa Roh Kudus tidak ada di dalam Alkitab kata tetap selama-lamanya. Jadi jangan menambah dan mengurangi apa yang difirmankan Tuhan ya. Sudah, baik. Kita beri kesempatan kepada yang di ruang Zoom. Bagaimana Ketua Ayat? Apakah ada info? Ada pertanyaan di ruang Zoom? Baik, seperti syuting ya, syuting TV ya. Jika tidak ada, kembali lagi di ruangan ini. Mungkin pertanyaan kepada teman-teman yang bukan dari STTK Taros, para tamu undangan, boleh angkat tangannya. Teman-teman yang bukan dari STTK Taros, yang dari Kalvari ada? Jika tidak ada, mungkin kita beri kesempatan kepada, di sini kan bukan hanya mahasiswa, ada Bapak Ibu. Jadi mungkin ada pertanyaan yang dipendam-pendam selama ini tentang keselamatan. Kalau ada, perlu dikeluarkan Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada, sekali lagi pertanyaan dari mahasiswa semester 4 kepada Grace. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Grace Kristeria. Oke, yang jadi pertanyaan saya itu kalau memang hanya Yesus dan pendamaian, kenapa di dalam Imamat pasal 16 ayat 8 sampai 10 dibahas bahwa harus ada dua kaum disediakan, satu buat Yahweh, satunya buat Azazel. Sedangkan kita mengerti Azazel itu kan iblis, berarti penguasa tidak hanya Yahweh, kita juga harus berdamai dengan iblis, atau Yahweh pada saat itu tidak berkuasa. Pertanyaannya boleh diulang? Tentang apa? Coba kasih mic yang proper. Tadi saya Azazel ya. Cek sound. Oke, terima kasih. Yang jadi pertanyaannya itu, kita kalau memang hanya Yesus satu-satunya jalan pendamaian, kenapa di dalam Imamat 16 ayat 8 sampai 10 dibahas bahwa harus ada dua kambing disediakan, satunya buat Yahweh, satunya buat Azazel. Sedangkan kita berarti Azazel itu kan lambang iblis, berarti penguasa tidak hanya Yahweh, kita juga harus berdamai dengan iblis, atau Yahweh pada saat itu tidak berkuasa. Oke, kita baca ya, Imamat 16 ayat 7 dan 10 sampai 10. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Yod-Heh-Vav-Veh atau Yahweh tadi ya, di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun ini dari Lewi, harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Yahweh atau Tuhan itu, dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel, penghapusan dosa, itu yang bagi jantan yang kena undi bagi Tuhan itu untuk mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Kuncinya di sini. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan lalu dilepaskan bagi Azazel kepada guru. Jadi di dalam ayat ini, kambing jantan yang pertama yang disembelih itu tercurah damanya untuk melakukan pendamaian. Ini menjadi simbol di mana umat Israel itu harusnya mati karena dosa-dosanya,
tapi kemudian digantikan nyawanya oleh kambing yang pertama yang diserahkan itu. Lalu kemudian kambing yang pertama yang diserahkan bagi Tuhan itu melambangkan penggantian penghukuman. Lalu untuk Azazel ini, mengapa dikontraskan? Karena kambing jantan, kan dikatakan Azazel, kemudian pendamaian dilepaskan ke padang gurun. Nah, kambing jantan yang kedua itu dilepaskan ke padang gurun. Itu menandakan bahwa dosa-dosa umat Israel itu dipindahkan ke kambing kedua, lalu dosa tersebut dijauhkan dari bangsa Israel. Ini bermakna rohani bahwa sekalipun ada pendamaian kepada Allah melalui kambing yang pertama, tapi kambing yang kedua itu memiliki pemahaman simbolik bahwa Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Sama seperti kambing itu yang Tuhan lepaskan secara liar, hal itu bermakna bahwa Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa bangsa itu. Yang pertama dilakukan untuk pendamaian, yang kedua setelah pendamaian itu terjadi, maka dilepaskan ke padang gurun bagi Azazel, yang artinya tidak lagi mengingat-ingat dosa bangsa itu karena sudah dilakukan pendamaian dan pengampunan. Oke, terima kasih kepada Kak Lebron. Tapi saya mau menanyakan, sebenarnya Azazel itu siapa sih sebenarnya? Azazel. Ya, Azazel itu sebenarnya adalah sebuah istilah yang tidak merujuk kepada satu hal atau satu pribadi, tidak. Itu di dalam bahasa Ibrani-nya, saya buka ya, di dalam Teora. Tapi kalau kita lihat di Septuaginta, Azazel itu sebenarnya melambangkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, karena dia, maka pelanggaran-pelanggaran kita tidak lagi diingat-ingat. Jadi itu bukan simbol dari iblis, simbol dari nama tertentu, tapi sebuah istilah yang menjadi tipologi dari Kristus yang akan datang. Makanya di dalam terjemahan Alkitab, Azazel itu dibiarkan dalam maknanya Azazel saja. Makanya banyak orang berasumsi Azazel ini adalah setan, Azazel ini adalah mungkin iblis dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Azazel itu tidak melambangkan itu, melainkan tipologi dari Kristus sendiri sebagai sumber di dalam bahasa Inggris dikatakan di dalam bahasa Inggris BBE dikatakan begini. And Aaron sold castles upon the two gods, one for Jehovah and the other for Azazel. Di dalam bahasa Inggris yang lebih di terjemahan lain itu disebut dengan scapegoat, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kambing hitam. Kalau kamu merenungkannya, bukankah Kristus yang dijadikan sebagai kambing hitam agar dosa-dosamu tidak lagi diperhitungkan? Makanya Yesaya berkata, dia yang dikambing hitamkan karena kesalahanmu. Maka disebut dengan istilah Azazel and scapegoat dalam bahasa Inggris. Jadi bukan karena kesalahannya dia menderita, tapi dia harus dikambing hitamkan. Makanya saya katakan ini tidak merujuk kepada hal tertentu, bukan. Karena ini tipologi untuk Kristus yang akan datang, yang akan digunakan sebagai kambing hitam, bukan untuk karena kesalahan kita, tapi oleh karena kesalahan manusia pada saat itu. Makanya disebut sebagai penggenapan karya Kristus, gitu, ya? Boleh sekali lagi? Oh boleh, silakan. Jadi, saya mau bertanya lagi, kenapa pada saat itu korban penghapusan dosa itu adalah kambing? Kenapa nggak domba? Dan seandainya itu kambing hitam, kenapa itu dilepaskan kepada Yahweh? Bagaimana? Saya mau bertanya, kenapa korban penghapusan dosa pada saat itu adalah kambing? Dan itu kalau kambing hitam, kenapa dikorbankan kepada Yahweh? Dan kayaknya enggaknya. Maksudnya kita Gini. kan begini. Bukan kambing hitam yang dipersembahkan kepada Allah. Kamu coba baca ayatnya di dalam Imamat. Sebentar ya, saya buka ya. Jadi bukan kambing hitam yang dipersembahkan, tapi Azazel itu dalam terjemahannya disebut sebagai scapegoat.
yang artinya kambing hitam. Ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu, lalu menempatkannya di hadapan Tuhan di sebelah pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi di atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Ini gak ada ya? Mati. Oke, nggak apa-apa. Tapi masih kedengaran ya? Nah, lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel, ya. Jadi kambing yang dipersembahkan bagi si Azazel ini bukan kambing hitam, tapi kambing hitam itu ya si Azazel itu. Oke? Nah, lalu Tuhan di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel kepada burung. Jadi Azazel itu seperti kambing liar, bahwa Tuhan itu tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran bangsa Israel, karena kambing yang pertama telah dipersembahkan kepada Tuhan. Kambing yang pertama itu adalah simbol yang diberikan kepada Tuhan sebagai pendamaian. Yang kedua sebagai simbol bahwa Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Dan ini digenapi oleh Kristus, bahwa Kristus dianggap sebagai orang liar, orang yang berdosa, orang yang tidak punya etika ketika dia tergantung di kayu salib. Tetapi sebenarnya dia melakukan seperti itu agar kita tidak menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Makanya dia disebut sebagai kambing hitam. Jadi oleh karena Kristuslah kita itu dibenarkan, sama seperti oleh karena kambing yang dipersembahkan lalu dilepaskan ini, yaitu yang kedua. Dengan cara demikian Kristus taat kepada Bapaknya, lalu dengan demikian dengan cara yang sama kita juga memperoleh pengampunan dari karya Kristus itu. Jadi bukan kambing hitam yang dipersembahkan kepada Allah, tapi sebagaimana kambing yang sebenarnya bukan alat atau kurban penghapus dosa, begitu pula lah anggapan-anggapan orang Israel ketika dia menyalibkan Kristus, karena mereka menganggap Kristus itu bercacat. Nah, karena mereka menyalibkan Yesus karena mereka menganggap Yesus menghujat anak Allah, bukan? Nah, lalu kemudian ketika dia tersalib di atas kayu salib, maka oleh karena dia yang dianggap bercacat itulah kita memperoleh pembebasan sebagaimana Azazel itu dilepaskan. Sehingga Tuhan tidak lagi menganggap dan juga mengingat kesalahan kita. Gitu untuk hal itu. Ya. Ya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Mungkin untuk sesi pertanyaan hari ini kita akan tutup. Ada dari Kalvari. Oh baiklah, karena sudah ada yang kode-kode, kita beri kesempatan terakhir ya Bapak Ibu Saudara. Ini pakai ini aja, ini udah ada. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ranci Lukas. Saya dari SDP Serbia. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu, kita percaya bahwa ketika orang-orang yang sudah diselamatkan berarti orang-orang yang sudah mendengarkan tentang Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang menjadi pertanyaannya yaitu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendengarkan tentang Injil karena mungkin contohnya karena di pedalaman atau di daerah-daerah terpencil dan mereka tidak mendengarkan tentang Injil itu. Apakah bagaimana dengan keselamatan mereka? Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Karena itu bukan karena kemauan mereka, tapi karena tidak ada orang yang
tidak memberitakan Injil kepada mereka karena dengan daerah yang jauh dan sebagainya. Apakah dengan kehidupan mereka, apakah keselamatan mereka itu mereka mendapatkan keselamatan atau tidak? Oke, ini sama juga ya. Sakit ya, Om. Nah, ini juga pertanyaan yang sering dipertanyakan orang-orang di luar Kristen. Lalu bagaimana dengan keselamatan orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Yesus? Apakah mereka akan diselamatkan? Jawabannya ada di dalam Roma 2 ayat 14 dan sampai 16. Dikatakan demikian. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang diberikan. Contohnya begini, misalnya di pedalaman Papua, orang tidak ada listrik, tidak ada orang ke sana menginjili. Tapi meskipun mereka di pedalaman, mereka bisa saling berantem, mereka bisa berkelompok lalu bersahabat. Nah, kalau mereka misalnya di pedalaman itu, mereka punya hukum dalam hati mereka sendiri. Jadi mereka misalnya ketika melakukan sesuatu, itu karena menurut hati nurani mereka itu benar. Tapi selain daripada itu, di dalam hati nurani mereka itu ada larangan yang berlaku hanya pada mereka. Jadi sekalipun orang di pedalaman, mereka di tempat yang tidak terjangkau, ada larangan yang mereka yang di dalam hati nurani mereka itu ada. Nah, kalau mereka dengan sengaja melakukan apa yang dilarang oleh hati nurani mereka, maka Tuhan akan mengadili mereka menggunakan hati nurani itu. Misalnya, di pedalaman mengatakan kalau meminum air itu salah. Jadi kalau mereka dengan sengaja minum air ini, maka mereka bersalah menurut hati nurani. Maka Tuhan akan mengadili mereka oleh karena hati nurani itu. Itulah keadilan Allah. Tapi kalau dikatakan, misalnya mereka mengatakan menebang pohon itu hal yang baik, lalu mereka dengan sengaja menebang pohon, maka mereka dibenarkan oleh karena hukum hati nurani yang ada dalam mereka. Tapi kalau mereka melakukan hal yang salah menurut hati nuraninya, maka Tuhan akan menghukum mereka berdasarkan kesaksian hati nurani mereka itu. Itulah keadilan Allah itu. Gitu. Jadi bagaimana orang-orang di pedalaman itu akan dihakimi, masalah dia diselamatkan atau tidaknya itu urusannya Kristus. Karena dia yang akan menghakiminya karena Injil tidak diperdengarkan di sana. Tapi bagaimanapun, bagaimana pengadilan Kristus ditegakkan atas mereka, yaitu dengan melihat hukum hati nurani yang ada pada mereka. Apakah engkau benar atau bersalah menurut hati nuranimu? Itu ditentukan apa yang kamu anggap benar menurut hati nuranimu. Kalau kamu melakukannya, maka kamu akan dibenarkan. Tapi kalau kamu melakukan apa yang salah menurut hati nuranimu, maka engkau akan dipersalahkan. Begitu, ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebentar. Satu dulu. Masih ada yang belum jelas? Kalau belum jelas nggak apa-apa. Bagian yang mana? Sudah. Oke. Asal ya sudah ya. Tuhan yang tahu hati. Kau bohong kau berdosa. Oke. Ada lagi? Oke, silakan. Siapa ini yang mau itu? Atau gimana? Moderator yang atur. Baik, karena tadi dari perempuan, sekarang kita bagian laki-laki dulu. Oke. Ya, silakan Pak, buat kita. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Katolik, saya ingin bertanya tentang dua agama ini. Dengan tema keselamatan hanya melalui Yesus. Nah, sebelumnya kita tahu kalau
di Katolik sama Kristen itu sama keselamatannya harus melalui Yesus. Nah, apakah dengan orang yang tidak agama Kristen ke Katolik ke Kristen apa itu disebut meninggalkan keselamatan atau bagaimana kata Pak? Iya. Sekarang saya tanya, apakah Yesus di Katolik sama di Protestan itu sama atau beda? Sama. Jadi kalau dia berpindah Yesus atau bukan? Jadi misalnya ada orang jemaat GBI, lalu istrinya jemaat Protestan, dia pindah, apakah dia meninggalkan Yesus? Enggak. Jadi selamat atau tidaknya dia tidak tergantung itu kan? Jadi itu tidak akan terpengaruh. Cuma dia akan berbeda dalam hal melihat Allah dari kacamata gereja itu. Ya, misalnya kalau di Katolik penuh dengan liturgi dan tradisi. Kalau di Protestan lebih kepada pengajaran. Kalau di karismatik lebih kepada penyembahan atau venerasi. Nah, jadi cara mereka mengekspresikan cinta mereka kepada Allah itu tercermin dari liturgi yang ada dalam gereja mereka masing-masing. Tapi tetap tujuan yang menjadi objek dari liturgi itu adalah Kristus yang sama dan yang satu itu, yang sama-sama dilahirkan dan memang ada di dalam sejarah dari Maria dan ada dalam kitab suci. Gitu ya. Ya. Ya, silakan. Oke. Saya mahasiswa Kataras ini bertanya dari salah satu ayat dalam Perjanjian Baru yaitu 1 Korintus 15 ayat 20. Demikian firman Tuhan, tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi pertanyaannya adalah, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia perlu dibangkitkan dari kematian? Bukankah dia sebagai Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian? Demikian pertanyaan saya. Ya, ini biasa pertanyaan kadrun. Apakah sudah mulai jadi kadrun? Ya. Oke ya. Itu bercanda ya. Yohanes 10 ayat 17. Ini kunci jawaban dari Yesus untuk menjawab itu gampang ya. Yohanes 10 ayat 17 dia berkata, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku dan aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi siapa yang membagikan Yesus? Dirinya sendiri. Tapi jika juga dia dibangkitkan oleh Bapa dan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa Allah Tritunggal itu aktif dalam melakukan semua rencananya. Hanya saja realita atau hipostasis yang melaksanakannya itu berbeda-beda. Sama seperti sekarang, yang menghibur itu sebenarnya siapa? Allah Tritunggal itu, tapi dinyatakan oleh Roh Kudus. Yang menebus itu siapa? Allahnya Israel, tapi dinyatakan oleh Yesus. Allah yang esa itu siapa sebenarnya? Ya Allah Tritunggal itu, tapi dinyatakan oleh siapa? Sang Bapa. Makanya dalam 1 Korintus 6 ya, dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus tidak berkuasa membagikan dirinya sendiri? Menurut Yohanes 10 ayat 18, Yesus sendiri berkata, aku berkuasa mengambilnya kembali. Kalau dia berkuasa mengambilnya kembali, artinya dia hidup lagi kan? Berarti kebangkitannya adalah karena kuasanya Kristus. Lagi pula, kuasa hidup itu adalah milik yang ilahi. Maka Yesus ketika dia bangkit dan dia memperoleh hidup, artinya dia adalah yang ilah. Maka Bapaknya dan Rohnya yang mulia juga memiliki pengertian yang sama. Ya. Jadi memang ada bertanya, Yesus kan dibangkitkan, lalu dia apakah dia bukan Tuhan? Kasih aja Yohanes 10 ayat 18 bahwa dia sendiri berkuasa menghidupkan diri. Gitu ya? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Estelia.
Baik, shalom semuanya. Ya. Saya dari Lampari. Perkenalkan, nama saya Tessa. Pertanyaan saya hampir berkaitan dengan kata tadi. Karena kita adalah penginjil. Bagaimana ketika kita menghadapi teman-teman atau saudara-saudara kita yang kita injili di luar, dan ketika kita menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya bagi kita, mereka balik bertanya, kalau Yesus juru selamat, kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya waktu ia disalibkan? Ya, itu pertanyaan klasik. Kalau dia juru selamat, kenapa dia tidak selamatkan dirinya di kesalib begitu ya? Dia mau kesalib kok jadi kita yang ngatur dia? Masalahnya begini, orang seperti itu kan hendak mengerti. Kita diselamatkan dari apa? Bukan dari salib kan? Salib itu hukum Roma kan? Nah, Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dari kematian, maka dia caranya adalah dengan memasuki kematian itu melalui salib. Jadi kalau dia berkata, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Dia pengen menyelamatkan kami dari kematian, maka dia masuk ke kematian itu melalui penyaliban itu. Sama seperti kamu, kalau kamu punya anakmu terjebak di kamar, lalu ada kebakaran. Lalu kamu untuk menyelamatkan anak itu masuk nggak ke kamar itu? Masuk. Kamu masuk ke kamar itu, ambil dia dari sana, selamatkan anak itu. Maka bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari kematian? Dia masuk kepada kematian itu, dia merusak kerajaan kematian itu, lalu mengambil kunci kerajaan itu, lalu bangkit sebagai pemenang. Karena dia menyelamatkan kita bukan dari salib, tapi dari kematian. Dan salib itu adalah sarana agar dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati. Itu ya? Ya. Baik, terima kasih. Oke, sekali lagi ini paling terakhir ya, di belakang, silakan. Oke, shalom Elia. Saya ingin bertanya tentang keselamatan. Apakah orang yang sudah mati tubuhnya, kita mati nih, masih bisa bangkit kembali? Karena dalam 1 Petrus 3 itu dikatakan, ayat 15 saya bacakan, ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang ada dalam penjara, yaitu para roh mereka yang dahulu pada waktu itu tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar untuk menunggu dan percaya kepadanya, di mana sedikit itu belakang orang yang diselamatkan pada air baik. Apakah Yesus itu juga menginjil untuk orang mati sehingga orang itu kembali diselamatkan? Atau ya kalau orang sudah mati secara tubuh tidak ada lagi keselamatan? Karena ayat ini menjelaskan bahwa Yesus masih menginjil lagi pada dunia orang mati. Apakah orang yang mungkin dunia mati ini orang yang sudah tidak percaya, dan dia ketika sudah mati dia percaya, dia kembali diselamatkan atau seperti apa? Jadi ayat ini bisa tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya. 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh juga yang ada di dalam penjara. Kata Injil dalam bahasa Yunani di situ tidak ada. Ya, dikatakan di sini enkai eklusion toif pneumasin poreyev pulah. Enggak ada kata evangelion di sana. Jadi Tuhan itu tidak memberitakan Injil, tapi dia pergi ke dunia orang mati di sana, bukan menginjili mereka untuk diselamatkan, bukan. Tapi dia pergi ke dunia orang mati untuk mendeklarasikan kemenangannya kepada orang umat perjanjian lama yang telah ditawan oleh kematian itu. Makanya ketika dia bangkit, ada juga orang yang bangkitkan. Itulah umat perjanjian lama yang dia bawa ke Firdaus. Makanya dikatakan Kristus adalah yang sulung. Maka ketika dia menang atas maut itu, dia membebaskan orang-orang percaya di perjanjian lama kepada nubuatan tentang dia. Lalu dia bawa ke Firdaus. Jadi dia tidak memberitakan Injil kepada orang mati, tetapi dia mendeklarasikan, aku menang atas maut. Maka ketika dia menang,
Dia bangkit, dia juga ikut membangkitkan orang-orang roh-roh yang tertawan di alam maut itu, yaitu umat perjanjian lama yang sudah mati sebelum dia lahir, tetapi percaya kepada nubuatan akan dia. Itu maksud dari ayat itu, ya. Karena nggak ada kata Injil di sana. Kamu nanti cek di dalam bahasa Yunani tidak ada kata Injil. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi kehadiran Tuhan. Terima kasih kepada Kak Elia telah menjawab beberapa pertanyaan, kurang lebih hampir 1 jam ya berdiri di depan. Luar biasa. Jadi teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh dipendam dulu hari ini. Nanti boleh langsung join saja di live TikTok Kak Elia Miron, ada itu, bertanya di sana langsung ya. Boleh begitu saja ya Kak. Terima kasih, boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi pembicara kita hari ini. Sebagai kesimpulan hari ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita mengenai keselamatan hanya di dalam Yesus. Karena ada pandangan pluralisme yang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya salah satu jalan dan keselamatan dari jalan-jalan keselamatan lainnya. Jadi pemaparan materi yang luar biasa hari ini telah menjawab pandangan kritik tersebut. Lebih dari apa yang kita dengar hari ini, mari kita persiapkan diri kita untuk menjawab setiap tantangan yang ada di zaman sekarang. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saya.